Halo Sobat Eksis, apa kabar? Dengan Kak Rian di sini. Pada video kali ini Kakak akan membahas soal-soal prediksi TPS UTBK ya. Tepatnya adalah pengetahuan kuantitatif. Nah, soal-soal ini Kakak ambil dari TO Eksis yang ke-11. Oke? Langsung aja ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini adalah soal dengan bentuk perbandingan ya. Jadi di sini kita mencari nilai dari A plus B plus C plus D. Dengan diketahuinya adalah dua persamaannya di sini ya, ada A banding C banding D yaitu 3 banding 5 banding 6 dan B banding D-nya sama dengan 2 banding 3. Nah, kalau misalkan ada soal yang seperti ini, kita harus cari ya perbandingannya dalam satu persamaan. Ini kan masih dua persamaan ya. Caranya gimana ya kita samain ya. Jadi di sini perhatikan baik-baik ya. Di persamaan pertama sama persamaan kedua itu yang sama itu adalah si D, ya enggak? Berarti kita fokus menyamakan angka 6 sama angka 3 yaitu sama-sama D ya di sini ya. Nah, supaya sama berarti kan yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Ya enggak? Biar sama-sama jadi 6. Maka persamaannya menjadi seperti ini ya, yang atas tetap, yang bawah atas sama bawahnya dikali ya, atau kiri sama kanan dikali 2. 2 kali 2 4, oke? 2 dikali 3 itu 6. Nah, kalau udah sama kayak gini, maka kita bisa membentuk dia menjadi satu persamaan, teman-teman. Nah, kan A-nya itu kan 3 ya. B-nya itu 5, C-nya itu 6. Oke? C-nya itu 5, sorry. D-nya itu 6. Tadi B-nya berapa? B-nya 4 ya. B-nya 4. Oke? Nah, berarti dari sini ingat ya, kalau perbandingan itu berarti dia punya faktor pengali yang sama. Oke? Berarti di sini kita bisa misalin. Misalkan faktor pengalinya itu X. Jadinya A-nya sama dengan 3X gitu. B-nya itu 4X ya. C-nya itu 5X, D-nya itu 6X. Kayak gitu. Nah, terus kan kita punya A plus D-nya sama dengan 9, 8 di sini kan. Berarti di sini kita bisa masukin A-nya itu 3X, ya kan, D-nya itu 6X. Berarti totalnya 9X ya. Sama dengan 98. Oke, ini kita keep dulu. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke yang ditanya. Yang ditanya adalah A plus B plus C plus D. Ya kan? Berarti bisa kita input A-nya itu 3X, B-nya itu 4X, C-nya itu 5X, D-nya itu 6X. Kalau kita jumlahkan ya 3 tambah 4 itu 7, tambah 5 itu 12, tambah 6X berarti 8. Berarti 18X ya. Terus 18X ini bisa kita pecah menjadi 2 dikali 9X. Kenapa dipecah? Karena kita punyanya 9X di sini. Oke, 9X kita bisa ganti jadi 98, berarti 2 dikali 98. 2 kali 98 berarti 196. Jadi jawabannya yang kayak gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 nih, di sini katanya nilai A itu adalah 10 kali 11 kali 12 min 11 pangkat 3 ya. B-nya itu 8 pangkat 3 min 7 kali 8 kali 9. Oke. Di sini kalian jangan manual ya, teman-teman ya. Kalau ngitungnya manual nih bakal lama, teman-teman. Jangan 10 kali 11 kali 12 terus nanti dikurang 11 kali 11 kali 11 itu lama, teman-teman. Di sini ya, kalau kita jeli ya, ini 11-nya bisa kita faktorkan. Oke. Jadi ingat ya, di pengetahuan kuantitatif itu pasti perhitungannya sederhana. Jadi kita harus cari ide supaya perhitungannya sederhana. Nah, ini 11 kan sama nih. Bisa kita keluarin, kita faktorkan ya. Seperti ini. Oke. Karena 11 dikali sini kan jadinya gini. 11 dikali ini jadi 11 pangkat 3. Oke. Jadi boleh ya kayak gini ya. Nah, terus ini bakal lebih mudah teman-teman ngitungnya. 10 kali 12 itu 120 kan. 11 kali 11 itu 121. Nah, 120 dikurang 121 itu min 1. Min 1 dikali 11 itu adalah min 11. Jadi A-nya min 11, teman-teman. Nah, dengan cara yang sama, B-nya juga kita bisa peroleh, teman-teman, di sini. Ya. 8-nya bisa kita keluarkan ya enggak? Jadi 8 kalau dikali ke sini jadi 8 pangkat 3, terus 8 kalau dikali ke sini jadi ini kan ya. Oke. Nah, 8 kuadrat itu adalah 64, ya kan? 7 kali 9 itu 63. Nah, 4 dikurang 63 1. 1 kali 8 itu 8. Nah, dari sini udah kelihatan kalau B-nya lebih dari si A. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, next ke soal nomor 3. Nah, di sini juga soal perbandingan ya, teman-teman ya. Jadi di sini katanya, Denny mengisi 3/8 bagian kolam ikan dengan pompa air A dalam waktu 45 menit. Karena pompa air A rusak, ya Denny mengisi sisanya dengan pompa air B yang 2 kali lebih lambat. Oke, berarti 2 kali lebih lambat ya dari pompa A. Artinya, dalam waktu 90 menit, ya karena 2 kali lebih lambat, itu pompa B bisa ngisi 3/8 bagian. Gitu ya. Di sini kesimpulannya. Terus berapa tambahan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam ikan? Oke.
Berarti kita fokus ke pompa B aja ya teman-teman ya. Nah di pompa B ini ya, tadi yang tadi udah kakak sebutkan ya, bagian kolam 3/8 itu bisa diselesaikan selama 90 menit. Kenapa? Karena pompa air B ini lebih lambat 2 kalinya dari pompa air A. Ya, nih pernyataannya ini ya. Oke, nah sekarang kan sisanya itu berarti 5/8. Dari mana 5/8? Ya 3/8 ya. Kan tadi udah 3/8 udah diisi. Berarti 1 dikurang 3/8 yaitu 5/8. Nah, sisanya ini yang mau kita cari nih, berapa menit nih waktu yang dibutuhkan nih pompa B buat ngisinya supaya penuh gitu kan. Nah, ini kan berarti perbandingan lurus ya. Kenapa? Semakin besar kolam, semakin lama juga waktu yang dikerjakan kan. Ini makin besar, ini juga makin besar. Berarti perbanding senilai. Kalau berbanding terbalik tuh ciri-cirinya kalau yang ini makin besar, ini makin kecil, atau sebaliknya. Yang ini makin kecil, yang ini makin besar. Karena ini perbandingan lurus, maka kita bisa tulis seperti ini teman-teman ya. 3/8 per 5/8 sama dengan 90 per X. Kalau perbandingan nanti perbandingannya terbalik nilai, berarti jadinya X per 90 nulisnya. Jangan 90 per X, kayak gitu ya. Nah ini 8-nya bisa kita habisin ya, kita coret ini, kita hilangin aja. Misalnya 3/5, terus kita kali silang ya, jadinya 3X sama dengan 450 ya. 5 dikali 90. Berarti X-nya adalah 150 menit ya. 450 dibagi 3. Nah, 150 menit kalau kita ubah ke jam ya, dengan membaginya dengan 60, berarti menjadi 2,5 jam. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu teman-teman. Oke? Lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal ini soal yang kakak bakal bahas terakhir ya. Nah, di sini seperti biasa ya, kalau misalkan kita ketemu soal tipe dengan kecukupan data, berarti kita harus cek satu-satu ya. Pertanyaannya istilah berapa nilai A. Nah, sekarang kita cek apakah pernyataan satu aja cukup untuk menjawab soal ini gitu ya, atau pertanyaan ini. Nah, pernyataan 1 menyebutkan X-nya sama dengan 2/3 pi. Ingat ya, 1 pi itu adalah 180 derajat. Berarti X-nya di sini adalah 180 derajat. Dibagi 3 berarti berapa? 60 ya, 60 kali 2 berarti 120 derajat. Nah, berarti di sini dari pernyataan pertama bisa kita tulis kalau X-nya itu 120 derajat. Oke? Nah, berarti sudut ini bisa kita cari teman-teman. Karena ini tuh pelurusnya dari X kan? Itu 180 derajat dikurang 120 derajat. Berarti berapa? 60 derajat. Ingat, sudut pelurus itu apa? 180 derajat ya totalnya ya. Oke? Nah, terus di sini ini 90 derajat. Ini pelurusnya. Berarti kan 180 derajat dikurang 90 derajat yaitu 90 derajat. Kayak gitu kan? Oke? Nah, terus jumlah total besaran sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti ini kan sisanya ya. Ya enggak? 60 tambah 90 kan 150. Nah, supaya totalnya 180 berapa? Ditambah berapa? Ditambah 30. Berarti di sini 30. Ketemu dong A-nya. Berarti A-nya berapa? Kan pelurus dari 30. Berarti 180 dikurang 30 yaitu 150. Jadi A-nya ketemu 150 derajat. Artinya pernyataan satu aja cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, kita jangan langsung isi A. Tapi kita cek juga gimana kalau pernyataan 2 aja cukup nggak? Kayak gitu. Nah, pernyataan 2 menyebutkan kalau segitiga pada gambar ini adalah segitiga sama kaki. Nah, yang mesti kalian tahu kalau segitiga sama kaki berarti kakinya nih sama. Berarti sudut ini juga sama nih. Oke? Sudut ini sama ya. Berarti sudutnya berapa? Kalau ini 90 derajat, berarti kan ini 90 derajat sisanya ya. Dibagi 2 yaitu masing-masing berarti 45 kayak gitu. Ya udah, kalau ini 45 berarti kan ini pelurusnya kan si A ini, berarti tinggal 180 dikurang 45 yaitu 135 derajat. Artinya pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Oke? Jadi isinya yang mana? Yang paling tepat adalah yang D. Pernyataan 1 aja cukup, ya kan? Pernyataan 2 aja cukup juga. Kayak gitu, oke? Next. Nah, untuk soal nomor 5 ini adalah soal untuk latihan kalian. Silahkan dijawab di kolom komentar. Kalau bisa beserta dengan alasannya ya teman-teman ya. Supaya yang lain juga bisa ngerti gitu ya. Oke, sampai sini aja. Ya, terima kasih. Nantikan video-video selanjutnya. Thank you.